warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivania Tunafia, mahasiswa Teknik Kimia Universitas Internasional Semen Indonesia, NIM 2031710022. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan usulan penelitian saya. Usulan penelitian saya ini berjudul Pemanfaatan batang jagung sebagai adsorben ion logam pada air tanah di dekat kawasan TPA Gunung Panggung Kabupaten Tuban. Belakang dari usulan penelitian ini yaitu di daerah Tuban yang mayoritas lahannya adalah lahan pertanian. Nah, di lahan pertanian ini ditanami jagung dengan menghasilkan limbah. Limbahnya apa? Yaitu ada bonggol jagung, kulit jagung, dan juga ada batang jagung. Nah, untuk kulit jagung ini biasanya dimanfaatkan sebagai bahan untuk kerajinan lokal saja. Nah, tetapi untuk batang jagung ini masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Hanya saja dimanfaatkan oleh beberapa dari bagian kecil masyarakat di Tuban untuk sebagai kayu bakar saat mereka memasak. Nah, seperti itu. Nah, selain itu, menurut pengalaman saya yang magang di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban, bahwa di dekat TPA Gunung Panggung Kabupaten Tuban itu banyak sekali air sumur yang masih digunakan sebagai konsumsi dan sebagai air untuk mandi. Nah, namun air tersebut mengandung ion logam yang sangat berbahaya pastinya untuk kesehatan masyarakat. Hingga kelurahan setempat saja mengklaim bahwa masyarakatnya banyak terkena penyakit kulit karena masih mandi di air sumur yang tercemar oleh TPA Lindi di Kabupaten Tuban tersebut. Nah, dari dua permasalahan tersebut dikaji, dianalisa bahwa batang jagung itu mengandung selulosa dan hemiselulosa yang cukup tinggi yang dapat digunakan sebagai bahan baku untuk adsorben. Nah, adsorben ini yang nantinya digunakan untuk menyerap ion logam pada air sumur tadi. Apa saja bahan dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini? Nah, bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada limbah batang jagung sebagai bahan baku utama dan ada sengkloride sebagai aktivator. Di sini sengkloride yang digunakan adalah sengkloride 9%. Nah, metode dalam penelitian ini yaitu yang pertama, yaitu dilakukan pre-treatment, di mana pre-treatment ini yaitu membersihkan bahan baku atau material dengan mencucinya sehingga untuk menghilangkan zat-zat pengotor yang terdapat dalam batang jagung tadi. Selanjutnya dilakukan dehidrasi material batang jagung untuk menghilangkan kandungan air dari sisa pencucian tadi. Nah, selanjutnya yaitu masuk dalam proses karbonisasi. Karbonisasi di sini menggunakan suhu 500 derajat Celcius untuk membuka pori-pori dari karbon aktif yang dihasilkan, dan pada proses karbonisasi ini pastinya menghasilkan zat-zat lain seperti impurities lain seperti karbon dioksida dan lainnya. Sehingga dilakukan proses aktivasi menggunakan sengkloride 9% untuk menghilangkan impurities tadi dengan mengoksidasinya, sehingga didapatkan pori-pori karbon yang lebih luas dan dapat membentuk pori-pori karbon baru karena hilangnya impurities tadi. Nah, luaran yang diharapkan dari penelitian ini, jika penelitian ini dijalankan nanti, luaran yang diharapkan yaitu menghasilkan karbon aktif yang berkualitas, karbon aktif yang murni, yang bebas dari impurities lain, dan pastinya memiliki kapasitas absorpsi yang cukup tinggi pastinya dengan daya serap yang cukup kuat. Nah, dari karbon aktif yang berkualitas tadi dapat digunakan untuk adsorben, menyerap ion logam yang ada di dalam sumur-sumur yang ada di dekat TPA Gunung Panggung Kabupaten Tuban tadi. Sehingga air tanah atau air sumur yang berada di dekat TPA
Gunung Panggung Kabupaten Tuban tadi dapat bebas dari ion logam dan dapat digunakan sebagai air untuk mandi atau air untuk dikonsumsi, sehingga tidak menyebabkan penyakit kulit atau yang lainnya. Nah, selain itu, dari penelitian ini jika dijalankan maka akan berdampak baik dengan ekonomi dari petani jagung, karena dengan dilakukannya penelitian ini nanti akan menghasilkan karbon aktif. Nah, apabila karbon aktif ini diproduksi secara terus-menerus dengan memanfaatkan limbah batang jagung, maka para petani mendapatkan nilai ekonomi yang lebih terhadap limbah batang jagungnya tadi. Yang sebelumnya batang jagungnya kan tidak dimanfaatkan. Nah, sekarang limbah batang jagung ini bahkan memiliki nilai ekonomi yang tersendiri sehingga dapat mengupgrade ekonomi dari masyarakat. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk usulan penelitian yang berjudul pemanfaatan batang jagung sebagai adsorban ion logam pada air tanah di dekat kawasan TPA Gunung Panggung, Kabupaten Tuban ini. Semoga penelitian ini dapat dijalankan dan dapat membantu masyarakat Tuban di dekat kawasan TPA Gunung Panggung, Kabupaten Tuban untuk membersihkan air sumurnya sehingga terbebas dari ion logam dan dapat dikonsumsi dan juga dapat digunakan sebagai air untuk mandi dan dapat mengupgrade juga ekonomi dari petani jagung. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.